Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, you look so beautiful in white. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white
hari dari Nalapok Agung Erdono dipuji pasang pani warung nasuk dari ini buat aja buka amanah atau di Probadia kita bertemu ni asih bertolongmu dan rambutan itu di bere doa bukan di Nalaho membuka pasar itu Mahiti mencalo masuk-masuk baru gasol kasihan ke kamu dengan corong mati ke kosong kemarin di kami di tengah ibadah senawat pulau asuh untuk para anak soalnya asuh untuk para guru rakro akan bulan-bulan doa Tuhan atau kasih rohani Tuhan Tuhan aku bagong-bagongkan salutnya disakat ada ibadah sasaran asal ibadah satu hari yurohan pikiran doa di banyak sana aku di luar mau parul-parul harus salutnya alanya di Tuhan bisa pahami mau di luar doa pada umat kapal hari buri-buri saya rahuti ibadah satu di bidung kami apas rohan pos parohan kami ada Tuhan di pasar itu dari nami guru nami obat tetap huraja atau hari kasihkan di bagasan asli rohani orang pahami di bagian coroni caloma tania pamujian asli rohani nami pasal kami di bagasan Tuhan enakmu Tuhan Yesus Kristus berdoa amin lagi tahan langkah kanan tuh gitu di sana.
ini dari isi hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami menyembah Engkau dalam doa dan kebenaran. Bapa, kami bawa puji, nyanyian syukur kami, semuanya berbahagia di hadapan Tuhan. Terlebih-lebih kami rindu pertolongan terjadi pada saat ini. Inilah Tuhan nyanyian syukur kami. Haleluya, haleluya.
Dengan hidup kami selalu menyembah Engkau ya Allah, sebab Kau layak disembah. Kiranya seluruh bumi memuji dan meninggikan nama-Mu, sebab Engkau lah yang menciptakan segala yang ada. Hari ini adalah hari yang Kau ciptakan, suatu hari yang baik bagi kami semua, terkhusus bagi kedua anak-Mu, Harmonas dan Rama itu. Sebelum firman, mereka yang dua ingin menjadi satu, satu dalam ikatan pernikahan suci di hadapan. Biarlah hari ini menjadi hari yang berkenan di hadapan Tuhan, karena kami ingin melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Engkau berkata tidak baik bila manusia itu seorang diri saja. Untuk itu kami patuh kepada-Mu Tuhan. Kami mempersatukan kedua anak kami ini di dalam hadirat-Mu untuk menerima pemberkatan nikah kudus di hadapan Tuhan. Bila Engkau membimbing kami dari satu acara kepada acara yang lain, dan biarlah semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam di kaki Tuhan. Kami ingin mendengar sabda-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Kami siapkan hidup kami untuk mendengar firman-Mu. Ini doa kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terhadap kedua muda-mudi yang ada di hadapan kita, lebih dulu kita mendengarkan firman Tuhan yang berkenaan dengan keluarga, berkenaan dengan rumah tangga, supaya firman Tuhan ini bisa menjadi pedoman bagi kehidupan rumah tangga kita semua, secara khusus bagi rumah tangga yang akan dibentuk Tuhan pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri kepada Damang dan semua yang hadir di sini. Saya adalah pendeta Dr. Henry Manalu, Gembala Sidang GBI Silaban ini. Saya sudah menikah dan memiliki satu orang istri, dan itu cukup. Istri saya Bu Mirajai Bursingalula. Ya, supaya kita boleh saling kasih tandaan, saya minta kepada istri saya untuk bangkit berdiri, ya, menampilkan wajahnya mungkin kepada para tamu-tamu kita. Ini istri saya, ya, sudah kurang lebih 17 tahun kami berumah tangga. Silakan duduk, sayang. Kami dikaruniai 4 orang anak, 2 putra 2 putri. Anak pertama sudah SMA kelas 1. Kayaknya masih muda ya. Iya betul, memang masih muda. Ya, saya dikaruniai anak yang paling kecil tuh main-main, masih dulu itu. Dia masih TK. Tahun ini akan masuk sekolah dasar. Ya, jadi kehadiran kita di tengah-tengah kuliah ini untuk melihat pemberkatan nikah Harmonas dan Rama. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, nanti saudara mengerti kenapa kita memberkati kedua mempelai ini di tempat. Untuk itu saya langsung masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan ini berjudul kasih memampukan 2 orang yang tidak sempurna untuk hidup bersama. Sekali lagi, kasih memampukan 2 orang yang tidak sempurna untuk hidup bersama. Hanya kasih yang bisa menyatukan
dua orang yang memiliki banyak kekurangan. Untuk membuat rumah tangga kita itu langgeng sampai kakek nenek. Jadi bukan iman yang paling penting, bukan pengharapan yang paling penting. Kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 13. Kita baca bersama firman Tuhan ini 2, 3, iya. Demikianlah tunggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar, yang paling besar, yang paling utama adalah kasih. Kenapa demikian? Banyak orang mengaku beriman, tapi tidak punya kasih. Untuk apa? Tahukah saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, orang-orang yang beragama lain, itu banyak yang jauh lebih baik daripada orang Kristen. Kenapa? Mereka memiliki kasih. Mereka suka menolong orang miskin. Mereka suka menolong orang lemah. Tetapi anak-anak Tuhan sulit sekali hidup dalam memberi. Kalau orang melihat kita hidup untuk diri kita sendiri, bagaimana mungkin orang tertarik untuk mengambil iman yang kita percayai? Iman, pengharapan, dan kasih yang paling utama, yang paling besar adalah kasih. Nah, ini menjadi fondasi firman Tuhan hari ini. Kesalahan terbesar seseorang dalam mencari pendamping hidup adalah mencoba mencari orang yang sempurna. Orang menunda-nunda untuk menikah karena dia berusaha mencari orang yang paling sempurna untuk hidupnya. Dan setelah ketemu orang yang sempurna tersebut, ketika masuk dalam pernikahan, dia melihat ternyata tidak sempurna. Betul? Halo ibu-ibu, betul? Kita pikir suami kita ini orang yang the best gitu ya. Ini gak salah pilih. Belum tahu aja. Ada yang menyesal? Itu kesalahan terbesar muda-mudi dalam mencari pendamping hidup adalah mencoba mencari orang yang sempurna bagi hidupnya. Itu kesalahan. Kenapa kesalahan? Bukan kalau cari orang yang sempurna itu baik, Pak. Bukan kalau cari orang yang sempurna itu bagus, Pak. Bagus tapi salah. Kenapa salah? Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Selama pacaran, mungkin si Haruna sendiri terlihat sempurna di mata si Rama ini. Sebaliknya, mungkin si Rama ini terlihat sempurna di mata siapa, Mas? Belum tahu mereka. Coba hidup lebih lama bersama, maka boleh tahu siapa dia sebenarnya. Di dalam bimbingan pranikah saya menyampaikan belak-belakan dalam rumah tangga itu banyak konflik. Tidak ada rumah tangga yang bebas konflik, tidak ada, termasuk keluarga pendeta. Makanya kita persiapkan kedua muda-mudi ini untuk mempunyai senjata, mempunyai bekal bagaimana ketika konflik dalam rumah tangga mereka terjadi. Saya singkapkan konflik apa yang sering terjadi di dalam keluarga, dan semoga mereka siap untuk itu. Oleh sebab itu saya ingatkan pengantin hari ini bahwa pernikahan bukan berbicara tentang bahwa kita telah menemukan orang yang sempurna bagi kita. Tetapi pernikahan itu adalah sebuah proses untuk belajar mengasihi pasanganmu yang tidak sempurna. Pernikahan. Selama kita tidak memiliki niat, rencana, keinginan untuk selalu belajar mengasihi ketidaksempurnaan pasangan kita, bubar ini rumah tangga. Yang ada akan terjadi saling tuntut menuntut sempurna, menuntut yang terbaik. Rumah
di sana ada saling menghakimi satu dengan yang lain. Kau yang salah, kau yang salah. Ada yang merasakan begitu? Saya percaya hampir semua kita mengalami saat kita konflik. Jari telunjuk ini akan menunjuk. Ya, untuk masuk tahap ini banyak jari teracung kepada pasangan ini. Dan saya katakan, kasih harus yang paling utama di gereja. Siapa yang tidak punya dosa di antara kita? Berani angkat tangan? Siapa? Hanya satu pertanyaan inti dari saya. Apakah kalian sudah pernah menikah sebelumnya? Hanya itu. Apabila sudah pernah menikah, maaf, saya tidak akan memberkati. Kalau hanya terkait dosa masa lalu, saya pun punya banyak dosa dalam daerah. Kalau saya bisa berdiri hari ini di tempat ini, karena Tuhan saya telah mengampuni saya. Amin. Kenapa saya katakan banyak-banyaklah berkorban, banyak-banyaklah mengampuni? Karena Tuhan mengajarkan demikian. Tuhan beritahukan prinsip. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Apakah 7 kali? Cukup Tuhan 7 kali aku mengampuni saudaraku yang terus saja berbuat dosa kepadaku. Apa kata Yesus di ayat 22? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 itu berapa? Namanya? Oh, 400 ya. Stok maafnya banyak, sehingga mereka saling memaafkan setiap kali ada konflik. Pernikahan bukan hanya berisi 2 orang yang saling mencintai, tetapi juga berisi 2 orang yang saling mengampuni. Ini harus menjadi pukulan keras bagi orang-orang yang hendak menikah. Banyak orang menikah dengan alasan karena saling mencintai. Saya mau tanya, apakah kalian sudah siap untuk saling mengampuni? Kalau belum siap, meskipun kalian saling mencintai, jangan menikah. Pilih orang kaya. Pernah melihat orang kaya cerai? Jangan juga aku telah memastikan. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kalau kita yang sangat penting, bahwa pernikahan adalah di mana 2 kehidupan bersatu, bukan untuk saling menguasai, tetapi untuk saling melengkapi. Dia juga berusaha menguasai suaminya supaya suaminya juga taat kepada dia. Pernikahan bukanlah 2 kehidupan yang bersatu untuk saling menguasai, tetapi untuk saling melengkapi. Saya akan membacakan titah nikah. Titah itu berbicara tentang perintah. Seperti titah seorang raja adalah ketentuan, adalah perintah dari seorang raja. Dengarkan titah nikah ini. Saudara Hardonas Hutasoy dan saudari Rama Sianturi, saya persilahkan berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai titah nikah saudara berdua yang tertulis dalam Matius 19 ayat 4 sampai ayat 6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan 2 lagi, melainkan 1. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah,
tidak boleh diceraikan manusia. Titah nikah ini mengungkapkan 3 kebenaran, yaitu yang pertama, pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami, yaitu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita saja. Kebenaran yang kedua adalah pernikahan Kristen adalah karya Allah, suatu lembaga ilahi. Karena Allah yang mempersatukan. Karena itu pernikahan itu kudus. Kebenaran yang ketiga, pernikahan Kristen untuk seumur hidup tidak boleh diceraikan oleh manusia, khususnya saudara berdua. Bagi suami, berlaku firman Tuhan ini, yaitu di dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 28. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah itu ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Setelah mendengar titah nikah ini yang telah disampaikan kepadamu, apakah engkau, Hardonas Siat Utasoid, apakah kau bersedia melakukannya? Jika engkau bersedia, jawablah dengan tegas, saya bersedia. Saya bersedia. Bagi istri berlaku firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Setelah mendengar titah nikah ini yang telah disampaikan kepadamu, apakah kau, Rama Sianturi, bersedia melakukannya? Jika engkau bersedia, jawablah dengan tegas, saya bersedia. Saya akan membacakan janji nikah. Sebagai hamba Tuhan yang mewakili Allah, saya akan menanyakan kepada mempelai pria dan mempelai wanita pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kesungguhan mereka dalam memasuki pernikahan kudus ini. Kepada saudara Hardonas Utasoid saya bertanya, apakah engkau mau menerima Rama Sianturi sebagai istrimu dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidupmu? Apakah kau mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihi dirimu sendiri? Mengasuhnya dan merawatnya, menghormatinya dan memeliharanya, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan kaya, baik dalam keadaan miskin, baik dalam keadaan sakit dan sehat, bahkan mau meninggalkan semuanya dan setia hanya kepadanya selama engkau berdua hidup. Jikalau saudara mau, jawablah, saya mau. Saya mau. Kepada saudari Rama Sianturi saya bertanya,
Apakah saudari mau menerima saudara Hardonas Hutasoit sebagai suamimu dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidupmu? Apakah engkau mau mengasihinya sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, mengasuhnya dan merawatnya, menghormatinya dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, bahkan bersedia meninggalkan semuanya dan hanya setia kepadanya selama engkau berdua hidup? Jikalau engkau mau, jawablah, saya mau. Saudara Hardonas Hutasoit, pandanglah mata serta peganglah kedua tangan kekasihmu dan ucapkanlah janji nikah saudara dengan sungguh-sungguh, dengan kebebasan dan tanpa paksaan. Ikuti kata-kata saya ini. Demi nama Allah Bapa, Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus. aku Aku, Hardonas Hutasoit, Hardonas Hutasoit, menerima engkau, menerima engkau, Rama Sianturi, Rama Sianturi, menjadi istriku yang sah. menjadi istriku yang sah. Aku akan Sungguh-sungguh mengasihimu mengasihimu, seperti Kristus seperti Kristus mengasihi jemaatnya. mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu Aku akan memeliharamu dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, kaya dan miskin, sakit dan sehat. sakit dan sehat. Aku akan Aku meninggalkan semuanya meninggalkan semuanya dan hanya setia kepadamu saja, sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Saudari Rama Sianturi, pandanglah mata serta peganglah kedua tangan kekasih saudari dan ucapkanlah janji nikah ini dengan sungguh-sungguh, dengan kebebasan dan tanpa paksaan. Dan ikutilah kata-kata saya ini. Demi nama Allah Bapa, saya minta lebih keras. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, aku Rama Sianturi menerima engkau, Hardonas Hutasoit, menjadi suamiku yang sah. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat. Aku mau meninggalkan semuanya dan setia hanya kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Setelah mendengar janji kalian berdua, maka sebagai hamba Allah, aku meneguhkan pernikahan ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga ini adalah keluarga yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Tidak ada yang bisa menceraikan kalian berdua selain daripada kematian. Kiranya berkat damai sejahtera Allah yang melampaui akal memelihara rumah tanggamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Cincin ini terbuat dari logam mulia. Cincin ini tidak berpangkal dan tidak berujung, melambangkan kasih
kasih yang tidak akan pernah berhenti. Cincin ini tidak berkarat, melambangkan kasih yang tidak akan luntur dan tidak akan rusak. Demikianlah kiranya kasih antar kedua saudara ini, kasih Hardonas kepada istrinya, kasih Rama kepada suaminya, tidak akan berakhir selama keduanya hidup. Bahkan bertambah hari bertambah suci, bertambah hari bertambah matang, dan bertambah hari bertambah tulus. Saudara Hardonas Sutasoid, ambillah cincin ini. Kenakanlah kepada jari manis kanan kekasihmu dan katakanlah, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasihku kepadamu. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasihku kepadamu. Saudari Ranas yang gunakanlah kepada jari manis kanan kekasihku dan katakanlah, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasihku kepadamu. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasihku kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga ini sejak hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa. Diberkati ketika kau keluar, diberkati ketika kau masuk. Diberkatilah setiap perjalanan hidup. Diberkatinya pekerjaan tanganmu, dibuatnya berhasil dan kau selalu beruntung. Dijauhkan daripadamu kegagalan dan segala binatang-binatang pelahap. Biarlah apa yang kau kerjakan, engkau mendapatkan hasil yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati bakul-bakulmu dan memberkati lumbung-lumbungmu sampai berkelimpahan. Bejana-bejana tempat anggur pemerahan penuh dengan anggur di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati rumah tanggamu dengan memberi keturunan. Diberikannya anak laki-laki dan diberikannya anak perempuan. Dan biarlah kalian menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, yang kelak akan mendidik anak-anakmu di jalan yang benar, di jalan yang diperintahkan Tuhan. Dijauhkanlah daripadamu segala yang jahat, dilindungilah keluargamu. Jadilah berkenan keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Bila kemanapun kau melangkah, maka keberuntungan dan penyertaan Tuhan akan selalu menyertaimu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada keluarga baru, ini adalah bukti yang bersifat administrasi bahwa kalian pernah diberkati di gereja ini. Biarlah akta nikah ini bisa menjadi saksi kesungguhan kalian dalam membina rumah tangga. Saya serahkan kepada kalian. Ini juga ada kenang-kenangan dari gereja Alkitab, karena kami ingin kalian membaca Alkitab ini. Jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman hidup rumah tangga kalian. Nasihat orang itu baik, tapi nasihat Alkitab jauh lebih baik. Ikutilah firman Tuhan itu. Semoga rumah tangga kalian diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang baru ini untuk datang ke hadapan kedua orang tuanya, untuk mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, dan sekalian memohon doa restu dari orang tuanya. Dapat ayah, ucapkan terima kasih kepada ayah, kepada bapak, dan mohon doa restu beliau.
Pak Gusti Maha Dewa Buddha Dhamma Parmeno Tata. sebagai rumah tangga mereka. Kepada keluarga yang baru untuk memberikan persembahan buat semua, yaitu persembahan yang pertama sekali sejak mereka diberkati menjadi suami istri. Kiranya semua taburan kita diberkati oleh Tuhan. Selamat memberi. Engkau yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis yang akrab dengan Allah Roh Kudus, berkat-berkat yang senantiasa menyertai seluruh kehidupan mulai hari ini
kasih. Kemudian saya meminta dari terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mama. Kemudian